Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Perawat Samsul dan saya di sini akan penyuluhan yaitu temanya tentang asma ya, Pak. Ya, Ya, waktu dan tempatnya di sini saja dan waktunya 10 menit sampai 15 menit ya, Pak. iya, Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asma yaitu asma diketahui infeksi faktor genetika dan lingkungan bisa menyebabkan asma, yaitu yang ke satu kecenderungan untuk mengembangkan alergi yang disebutkan atopi, Pak. Yang kedua, orang tua yang memiliki asma. Yang ketiga, infeksi saluran pernapasan tertentu lama masa-masa kekanak-kanakan. Dan yang keempat, kontak dengan beberapa alergi udara atau paparan ke beberapa infeksi virus pada masa bayi atau pada kekanak-kanakan. Adapun gejala asma yang muncul pada penderita asma antara lain batuk berdahak, sesak napas, napas berbunyi, mengi, ada riwayat alergi, ada riwayat asma dalam keluarga. Gejala tersebut juga mempunyai ciri khas ya adanya faktor ya, Pak. Jadi Bapak juga kalau Bapak kecapean, kalau memelihara hewan dan lingkungan di rumahnya harus tetap dijaga ya, Pak. Iya. Dan selanjutnya ada juga yang menyebabkan asma yaitu bulu bintang, asap rokok, asap rumah tangga, debu pada bantal dan kasur, bau-bauan yang menusuk, obat semprot, pembuluh darah serangga, tepung sari, dan bunga atau tumbuhan. Perubahan cuaca, kecapaian kelelahan, psikologis atau stres atau sakit flu, makanan atau minuman tertentu. Yaitu misalnya makanan ikan laut, udang, kedelai, telur, susu, minuman berdosis, obat-obatan tertentu. Jadi anspiran antibiotik ya, Pak. Gitu, yaitu efek samping dan juga, Bapak juga jangan sampai pakai inhaler terkena efek samping ya, maupun keluarga Bapak misalnya punya penyakit asma. Efek samping dari inhaler yaitu ada ya, efek samping dari inhaler itu yaitu pusing yang disertai sakit kepala, mengalami insomnia atau susu tidur, rasanya nyeri pada otot, hidung tersembut hingga meler. Yang selanjutnya keringat pada mulut dan tenggorokan, terus batuk meskipun bukan karena sedang sakit tenggorokan hingga suara serak ya. Dan di sini juga ada yang menghindari tentang asma. Jadi yang ke satu, mengenali dan menghindari pemicu asma, mengikuti anjuran rencana penanganan asma dari dokter, melakukan langkah pengobatan yang tepat dengan pengenalan langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab serangan asma, menggunakan obat-obatan asma yang telah dianjurkan oleh dokter ya, Pak. Ya, memonitor kondisi saluran napas dan Bapak juga perlu diperhatikan pengguna inhaler dapat meningkatkan reaksi asma. Oleh karena itu wajib untuk mendiskusikan dengan dokter supaya rencana penanganan asma itu disesuaikan ya, Pak. Penanganan pun sangat disarankan untuk dilakukan supaya asma tidak memburuk. Jika ada keluhan tentang kesehatan Anda, Bapak, segera periksa diri Anda dari dokter. Jangan lupa cek kondisi kesehatan kita secara teratur dapat membantu menemukan permasalahannya ya.
begitu. Ya, dan di sini dalam pengobatan asma ada 2 hal yang perlu dilakukan, yakni meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh. Oleh karena itu, penting untuk menjalani pengobatan ke dokter sehingga dapat diberikan obat untuk mengatasi asma ya, Pak. Di samping melakukan pengobatan pengidap asma juga harus menghindari dari hal-hal yang dapat menjadi pemicu asma kambuh. Biasanya dokter akan merekomendasikan inhaler sebagai pengobatan saat gejala asma muncul, namun penggunaan inhaler juga berpotensi penyebab infeksi. Sebagian pengguna yang tadi saya udah jelaskan juga inhaler juga dapat berinfeksi gitu ya, Pak. Yang tadi saya udah jelaskan ke Bapak. Mohon dimengerti, dan itu penjelasan tentang asma. Ya, dan itu juga, dan Bapak juga jangan sampai kecapean. Kata saya, jangan misalnya kecapean Bapak langsung diistirahatin. Ya, jangan, kalau misalnya lingkungan harus tetap terjaga, ya dibersihin lingkungannya. Misalnya Bapak punya hewan peliharaan, harus tetap terjaga biar gak ada dampak asma. Dan Bapak juga harus tetap dijaga dalam makanannya. Iya, seperti itu. Dan di situ juga munculnya rasa nyeri dada ya, Pak. Jantung berdenyut, tidak beraturan. Itu dampaknya asma. Termometer pada tangan, muncul gejalanya kecemasan, tekanan darah menjadi tinggi, menurun kadar kalium dalam darah. Yang apabila dibiarkan dapat menyebabkan rasa harus yang ekstrim, otot melemah dan lemas, kualitas bernapas. Efek samping dari inhaler, ya saya udah jelaskan ya, seperti itu tentang asma. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.